Pak Imron dan Bu Zahra adalah sepasang suami istri yang terkenal kaya raya dan memiliki tanah berhektar-hektar. Bu, tanah di depan rumah kita itu mending kita bersihin aja gimana? Soalnya sudah jadi semak belukar gitu. Wah, ide yang bagus tuh, Pak. Tanah di depan rumah kita itu kan besar banget ya, Pak. Sekalian kita tawarin aja gimana, Pak? Untuk jadi tempat parkir rentalnya Bu Ayu dan juga suaminya itu. Nah, betul banget tuh Bu. Mereka kan suka banget parkir di mana-mana. Padahal kan seharusnya kalau mereka itu emang buka rental mobil ya mereka harus buat lahan parkir sendiri toh. Iya, Pak. Ibu suka heran deh sama mereka. Tapi ya udahlah, Pak. Nanti kita coba ngobrol sama mereka. Ya Bu, Bapak itu setuju banget. Tapi enaknya nanti kita bersihin tanah di depan rumah kita itu pakai jasa siapa ya Bu? Loh, Bapak bukannya punya kenalan buruh yang Bapak bilang kerjanya bagus itu ya? Kenapa nggak sama dia aja, Pak? Nanti tinggal minta dia ngajakin teman-temannya aja sekalian. Kan untuk ngebersihin lahan sebesar itu butuh banyak orang, Pak. Ya juga ya Bu, Bapak baru kepikiran setelah Ibu ingetin. Bapak ini kebiasaan banget sih. Selalu aja lupa tentang hal penting kayak begitu. Oh iya, Pak, berarti nanti kita siapin uang yang lumayan besar juga nggak sih? Ya Bu, tenang aja, Bapak pasti bakal siapin kok nanti uangnya. Karena untuk membersihkan lahan sebesar itu memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Astagfirullahaladzim, Bapak lupa hari ini ada jadwal ngajar mahasiswa. Duh, mana waktunya udah mepet banget lagi. Astagfirullah, Pak. Ibu juga ikut lupa. Duh ya ampun, seharusnya ibu tuh nggak ikutan lupa supaya bisa ngingetin Bapak. Udah gak apa-apa Bu, namanya juga manusia, sering lupa. Iya sih, tapi kan masalahnya kalau Bapak itu kerjaannya lupa terus. Ya udah sana Pak, langsung berangkat aja. Kebetulan kan Bapak udah selesai mandi dan juga udah rapi. Ya udah Bu, Bapak berangkat ngajar dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian akhirnya Pak Imron dan Bu Zahra menyewa beberapa buruh untuk membersihkan lahan di depan rumah mereka. Wah, alhamdulillah. Akhirnya lahan di depan rumah kita ini bersih juga ya Pak. Udah nggak penuh sama semak belukar lagi yang nutupin rumah kita. Ya Bu, alhamdulillah. Tapi ya ampun, ternyata mahal banget ya ngebersihin lahan sebesar itu. Ya kan lahannya emang sebesar itu Pak. Tapi emangnya habis berapa Pak? Habis 12 juta rupiah Bu. Wah, ternyata besar banget Pak habisnya. Tapi nggak apa-apa Pak. Yang penting kan lahan di depan rumah kita ini bersih dan juga bisa dijadiin tempat lahan parkir buat rental mobilnya Bu Ayu dan juga suaminya. Iya sih Bu, berarti kita itu harus mintain uang dari mereka juga nggak sih? Setidaknya sumbangsi lah. Karena kan nanti ini tanahnya bisa mereka pakai untuk parkir mobil rental mereka. Ya harus itu Pak. Kemarin kan kita juga udah ngobrolin tentang hal ini. Pak, itu kebetulan suaminya Bu Ayu lewat. Kita panggil aja yuk Pak. Ya Bu, kalau gitu biar Bapak aja yang panggil ya. Pak, Pak Anton, Pak Anton. Pak Imron dan Bu Zahra, ada apa ya nih manggil-manggil saya? Jadi begini loh Pak, saya dan istri saya itu nih habis ngebersihin lahan di depan rumah saya. Nah, saya ini mau menawarkan tanah di depan rumah. Di depan rumah saya ini mau untuk jadi lahan parkir rental mobil Bapak dan istri Bapak. Iya Pak Anton, bener banget. Karena kan rental mobil Bapak dan istri Bapak itu suka parkir di mana-mana. Nah, kita itu menawarin Pak, supaya nanti mobil-mobil rental Bapak itu diparkir aja di lahan di depan rumah kita, supaya nggak perlu parkir di mana-mana lagi. Wah, boleh. Syukurlah kalau Pak Anton mau. Tapi Bapak dan istri Bapak harus ikutan sumbangsih ya. Soalnya kan bersihin tanah di depan rumah ini memakan biaya yang cukup besar Pak. Ya ampun, pelit banget sih pakai acara dimintain uang sumbangsi segala. Tapi ya udahlah, mau minta berapa emangnya? Nggak banyak kok Pak, 1 juta aja. Apa? 1 juta? Ya ampun, itu mahal banget ya. Gila, gak mau lah. Saya itu gak mau ya kalau bayar semahal itu. Pak Anton, itu udah termasuk murah loh Pak. Kita loh bersihin tanah di depan rumah kita ini habis 12 juta. Bapak dan istri Bapak kan cuma harus bayar 1 juta doang Pak. Masa dibilang mahal sih? Gak ada yang nyuruh juga ya kalian itu bersihin tanah di depan rumah kalian. Lagian dari awal saya itu juga gak tertarik mau parkir mobil rental saya di lahan depan rumah kalian itu. Ya udah daripada kita ribut-ribut, kita bakal turunin nominalnya deh. Jadi Bapak dan istri Bapak maunya bayar berapa nih? Kalau saya sih maunya cuma bayar 400.000 doang aja ya.
Ya udah nggak apa-apa, Bapak bayar 400.000 aja. Tapi syaratnya rental mobil punya Bapak dan istri Bapak itu tidak boleh parkir sembarangan lagi. Apalagi diparkir di jalan ataupun di depan rumah, menghalangi jalan orang. Nah iya Pak, betul banget apa yang dibilang sama suami saya itu. Ya udah, tenang aja. Di sini rental mobil punya saya itu dan istri saya nggak bakal parkir sembarangan lagi deh. Nah, gini kan enak, Pak. Udah nih, saya mau bayar sekarang aja biar semuanya clear dan enak. Walah, iya Pak, terima kasih. Pas kan saya bayarnya? Ya udah ya, saya permisi dulu. Soalnya saya itu banyak urusan. Iya, Pak Anton. Silahkan. Terima kasih loh ya. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya masalah parkir memarkir mobil rental punya Pak Anton dan istrinya itu bisa teratasi. Iya Pak, bener banget. Tapi emangnya ini beneran gak apa-apa Pak? Kalau kita cuma dikasih sumbangsi mereka 400.000 doang. Gak apa-apa Bu, karena awalnya kita itu niatnya juga cuma buat bersihin lahan di depan rumah kita. Dan juga yang penting rental mobilnya Pak Anton dan istrinya itu sudah nggak parkir sembarangan lagi. Iya sih, ada benernya omongan Bapak. Malam harinya saat Pak Imron dan Bu Zahra pulang dari bepergian. Astagfirullahaladzim, bukannya mobil rentalnya punya Bu Ayu dan suaminya itu ya? Iya Pak, bener. Kok mereka masih parkir mobilnya sembarangan sih? Apalagi ini parkirnya di depan rumah kita loh. Iya nih Bu, heran banget. Padahal kan barusan tadi pagi loh kita itu minta supaya Pak Anton dan istrinya itu nggak parkir mobil rental mereka sembarangan lagi. Apalagi kan kita itu udah sediakan lahan di depan rumah kita yang besar banget itu. Betul tuh Pak, ya ampun mereka ini keterlaluan banget sih. Ya udahlah Pak, kalau gitu biar Ibu telepon si Doni, drivernya Bu Ayu dan juga suaminya itu. Ya udah Bu, langsung telepon aja. Duh Pak, kok nggak diangkat-angkat ya? Coba lagi terus Bu. Iya Pak, ini Ibu coba terus ini. Tapi beneran nggak diangkat-angkat loh. Apa mending kita samperin aja ya Pak, base camp para drivernya Bu Ayu itu. Kan lumayan deket dari sini. Wah boleh juga Bu, daripada kita nelpon si Doni gak diangkat-angkat, ya udah deh langsung aja Bu, biar mobil rental punya Bu Ayu ini dan suaminya segera dipindahkan. Ya udah yuk Pak, keburu kemalaman kalau kita kelamaan. Permisi, assalamualaikum. Duh Pak, ini kayaknya para drivernya Bu Ayu udah pada tidur deh. Duh kayaknya iya deh Bu, kita itu bangunin aja kali ya. Kita salam dan permisi dengan suara yang keras. Oke deh Pak, permisi, assalamualaikum, permisi. Permisi, assalamualaikum. Duh Bu, ini kalau kita teriak sampai suara kita habis juga gak bakal bangun deh si drivernya itu Bu Ayu itu. Iya Pak, ya ampun. Kalau enggak, gimana kalau kita telepon Bu Ayunya aja Pak, biar kita bisa konfirmasi langsung. Betul juga ya Bu, ya udah sini biar Bapak aja yang nelpon, semoga aja diangkat. Alhamdulillah Bu diangkat. Halo, assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Ada apa sih Pak Imron? Nelpon saya malam-malam gini. Jadi begini Bu Ayu, mobil rental Ibu itu kan kenapa masih diparkir di depan rumah saya? Ayolah Pak, gak usah ribet deh. Masalah parkir doang mah gak usah diperpanjang. Enak aja, ya gak bisa gitulah Bu. Saya sudah menyediakan tanah di depan rumah saya itu untuk parkir kalian. Loh, ngasih sumbangsi aja cuma 400.000 kok. Apalagi ini saya bangunin para driver Ibu aja gak bisa dibangunin. Tinggal dibangunin sih Pak, ya ampun ribet banget. Kalau enggak, udah Pak Imron aja yang mindahin mobilnya. Ya udahlah, biar saya yang mindahin sendiri. Nah ya udah, kalau gitu saya patiin dulu ya teleponnya. Saya sibuk soalnya. Akhirnya Pak Imron pun memindahkan mobil rental Bu Ayu. Karena kebetulan Pak Imron juga sering dititipi kunci mobil rental tersebut di rumah Bu Ayu. Nah akhirnya sampai juga. Tiba-tiba Bu Ayu dan Doni keluar dengan pakaian minim. Pak Imron, bisa nggak sih nggak usah gerasa-gerusuk gitu bawa mobil rental saya? Pak Imron ini sengaja ya mau buat mobil saya rusak? Benar tuh Pak Imron nih, apa-apaan sih? Perasaan saya itu bawa mobilnya biasa aja deh. Dan yang apa-apaan tuh Bu Ayu nih sama kamu Doni. Kok bisa-bisanya keluar bersamaan dengan pakaian minim? Bukan urusannya Pak Imron ya? Betul tuh, Pak Imron ini kayaknya sengaja deh mengalihkan pembicaraan. Awas aja ya Pak, saya bakal bilang ke suami saya biar Pak Imron itu dikasih pelajaran. Iya Bu Ayu, langsung aja telepon Pak Anton biar bisa langsung ngasih pelajaran ke Pak Imron itu. Tenang aja, ini bakal langsung saya telepon suami saya. Pak Imron jangan kemana-mana ya. Tak lama setelah Bu Ayu menelpon suaminya pun datang. Setelah Bu Ayu dan Doni pun ganti baju. Pak Imron, apa maksudnya Pak Imron bawa mobil rental saya gerasak-gerusuk? Pak Imron sengaja ya mau ngerusakin mobil rental saya?
Dan juga pasti Pak Imron itu sengaja mau ganggu istri saya kan? Astagfirullahaladzim, enggak Pak Anton, saya itu gak bermaksud seperti itu. Halah, nggak usah bela diri deh Pak Imron. Kalau udah tahu salah ya akuin dan minta maaf lah. Ya sudah, saya itu akuin saya itu salah. Saya minta maaf ya, saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah gitu dong, awas aja ya sampai diulang lagi. Saya itu gak akan segan-segan ngasih pelajaran dengan berbuat kasar ke Bapak ya. Ya, udahlah, mending aku ngalah aja daripada ntar malah ribut dan terjadi masalah yang lebih besar. Tapi jujur, tadi aku itu kaget banget loh. Pas tadi si Bu Ayu dan Doni keluar rumah, apa mereka itu lagi melakukan hal terlarang ya? Udahlah, mending aku diam aja, gak usah ikut campur. Ya ampun, malah ngelamun nih orang. Udah, mending Pak Imron itu pergi aja dari sini. Bikin sepet mata tahu nggak? Cepat pergi. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, untung aja Pak Imron tadi nggak ngelaporin apa yang dia lihat tadi. Ketika aku sama si Doni keluar rumah pakai baju minim. Kalau enggak bisa gawat nih, bisa ketahuan kalau aku ada main belakang sama si Doni. Pokoknya aku harus terus awasin tuh orang supaya nggak keceplosan ngomong kejadian malam ini sama suamiku. Aku ada ide bagus nih supaya nanti hubunganku nggak ketahuan sama si Doni itu. Dan aku pengen bikin Pak Imron jadi orang yang disalahin. Keesokan harinya, Nisa, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah Pak Imron, Bu. Mau main. Ngapain kamu main ke rumah Pak Imron? Bukannya anaknya itu lagi sekolah di luar kota ya? Dan istrinya lagi pergi haji? Ya ndak apa-apa, Bu. Pengen main aja. Soalnya di rumah Pak Imron itu banyak mainan gitu. Ya udah deh, kalau gitu ibu ikut. Loh, tumben banget. Mau ngapain ibu ikut ke rumah Pak Imron? Ya nggak apa-apa sih, cuma pengen silaturahmi. Emangnya nggak boleh apa? Ya boleh sih, tapi tumben-tumbenan aja gitu. Ibu mau silaturahmi ke rumahnya Pak Imron. Apalagi ketika istrinya Pak Imron itu lagi ndak ada. Udah sih, kamu tuh nggak usah kebanyakan ngomong. Udah yuk, langsung aja kita ke rumahnya Pak Imron. Assalamualaikum, permisi Pak Imron. Waalaikumsalam. Wah, Bu Ayu tumben banget kesini. Ada Nisa juga. Iya nih Pak, soalnya saya itu mau silaturahmi gitu. Sekalian nemenin anak saya main di sini. Walah, tapi istri saya lagi nggak di rumah. Nggak apa-apa lah Pak, saya kan sama anak saya. Tapi kok ini saya nggak dipersilakan masuk ya? Astagfirullah, maaf. Mari silakan masuk Bu Ayu dan Nisa. Tapi saya itu ke belakang sebentar ya. Saya buatkan minum dulu. Walah, iya ya Pak Imron. Nisa, nanti kamu kunci rumahnya Pak Imron dari luar ya. Kamu pergi aja habis ini. Loh, kenapa Bu? Udah, kamu tuh nurut aja. Nih, ibu kasih uang jajan. Kamu jajan aja, tapi nanti kamu kunciin pintu rumah Pak Imron dari luar ya. Kalau ada uang jajan mah aku siap-siap aja, Bu. Ya udah kalau gitu, aku keluar ya, terus aku kunciin pintu rumahnya dari luar. Nah, gitu dong. Kamu ini masa harus dikasih uang jajan dulu sih baru mau disuruh-suruh? Ya iya dong, Bu. Semua itu kan butuh uang. Ya udah ya, Bu, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Nisa pun pergi jajan dan mengunci pintu rumah Pak Imron dari luar. Tak lama Pak Imron datang membawa minum. Loh, si Nisa pergi kemana ya Bu Ayu? Beli jajan sih Pak katanya. Walah, jadi begitu. Oh iya, ini Bu, silakan diminum. Loh, astagfirullah Bu Ayu, kok pintu rumah saya itu kekunci dari luar sih? Duh ya ampun, saya nggak tahu Pak. Mungkin si Nisa itu usil gitu ngunciin pintu rumah Pak Imron dari luar. Nggak usah lebay gitu deh Pak. Saya baru sadar, Pak Imron kok ganti celana pendek sih? Ih, Pak Imron mau ngapa-ngapain saya ya? Enggak Bu, saya itu berniat nyuci di lantai atas. Gak mungkin kan saya itu mau nyuci pakai celana panjang. Ntar malah basah lagi. Halah, nggak usah ngelak deh Pak. Bapak itu pasti mau ngapa-ngapain saya kan? Karena saya itu bodinya aduhai. Pede banget. Buat apa saya itu ngapa-ngapain Bu Ayu? Orang istri saya aja lebih cantik. Nggak usah ngelawak deh Pak. Jelas-jelas lebih cantik saya. Udahlah, Pak Imron itu jujur aja kalau Bapak itu tertarik kan sama saya. Ibu Ayu itu kayaknya lagi kerasukan jin penggoda ya? Nggak usah ngomong nyeleneh deh Pak. Ih, saya jadi takut deh. Awas aja ya Pak, saya bakal laporin Bapak ke suami saya kalau Pak Imron itu berniat mau ngapa-ngapain saya. Lah kocak, saya itu ngapa-ngapa aja enggak kok asal tuduh-tuduh. Lagian ngapain Bu Ayu itu pakai acara datang ke sini dan anak ibu sengaja ngunci pintu rumah saya dari luar, ha? Bu Ayu sengaja mau ngejebak saya gitu.
Enggak, pede banget. Udahlah, mending saya pergi aja. Ingat ya Pak, saya dan suami saya bakal ngasih pelajaran ke Bapak. Karena Bapak itu sudah berbuat tidak senonoh dan mau ngapa-ngapain saya. Keesokannya Bu Ayu pun datang ke rumah Pak Imron dengan suaminya dengan marah-marah. Pak Imron gak tahu diri. Berani-beraninya ya Bapak itu berbuat tidak senonoh sama istri saya. Astagfirullahaladzim, saya tidak pernah ya berbuat tidak senonoh sama Bu Ayu. Itu semuanya fitnah. Ya ampun, kok bisa sih Pak Imron ngomong setega itu? Saya itu Pak sama sekali nggak ngefitnah. Pak, kita harus kasih pelajaran ke Pak Imron. Gimana kalau kita videoin aja Pak? Terus kita viralin supaya dia itu dibenci banyak orang. Wah, ide yang bagus tuh Bu. Nanti sekalian pas Ibu videoin, Bapak itu bakal ambil paving yang udah pernah kita kasih. Astagfirullahaladzim, kali ini kenapa sih kok malah melakukan hal jahat kepada saya? Halah, Pak Imron itu nggak usah drama deh. Udah jelas-jelas ya, Pak Imron itu mau berbuat tidak senonoh kepada saya. Duh ya ampun, ini orang berdua kalau aku ladenin pasti bakal ribut besar. Mending aku pura-pura aja deh. Hahaha, lihat nih guys, nih orang udah berbuat tidak senonoh. Dia itu mau ngapa-ngapain saya guys. Pas ketahuan malah pura-pura gitu coba. Lucu banget kan? Videoin aja terus, sini-sini videoin. Ya ampun, ada ya orang gak tahu malu kayak gini. Ayo Bu, kita ambil lagi pavingnya yang udah kita kasih itu. Gak sudi banget memberikan sesuatu ke orang kayak gini. Tak lama setelah video Pak Imron pun viral dan banyak orang yang menghujat Pak Imron. Istrinya Pak Imron pun juga sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Astagfirullah Pak, kenapa semuanya jadi gini sih Pak? Padahal Ibu tinggal ibadah haji, kok pulang-pulang masalahnya makin memburuk kayak begini? Ya, Bapak juga gak tahu Bu. Bapak itu difitnah dan diviralkan di sosmed. Dan asal Ibu tahu ya, kita itu mau diusir Bu dari kampung ini. Dan juga Bapak milih buat ngundurin diri jadi dosen. Karena begitu dahsyatnya fitnah Bu Ayu dan juga suaminya itu. Astagfirullahaladzim, terus kita harus gimana Pak? Kalau untuk sekarang kita banyak-banyak berdoa aja ya Bu. Insya Allah yang salah pasti bakal terungkap. Tak lama setelah Pak Imron dan istrinya diundang di sebuah podcast dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Dan semua orang balik menyerang Bu Ayu dan juga suaminya. Sialan. Pak, lihat nih Pak. Si Pak Imron itu sama istrinya diundang di podcast. Terus mereka itu nyalahin kita Pak. Tuh, gak bisa dibiarin Bu. Kita harus minta diundang juga di podcast itu. Biar kita itu bisa balik menyalahkan Pak Imron dan juga istrinya itu. Betul tuh Pak. Ayo Pak, kita langsung hubungi pihak yang ngadain podcast itu. Ya Bu, gas lah. Tapi bentar Bu, kok kayak bau-bau terbakar gitu ya Bu? Iya Pak. Waduh, ini bau kebakar apa ya Pak? Jangan-jangan ada yang kebakar lagi. Astagfirullah Pak, itu kabel yang ada di tembok kebakar. Astagfirullahaladzim ya Bu. Ayo Bu, kita itu siram pakai air biar apinya itu nggak makin besar. Aduh Pak, tapi itu apinya udah merambat. Mana apinya nambah besar lagi. Pak, jangan dideketin, nanti Bapak kena api loh. Tapi Bu, Bapak itu mau misahin kabelnya itu biar nggak makin kebakar. Bu, tangan Bapak kena api Bu, panas-panas sakit Bu, sakit banget. Tuh kan apa Pak Ibu bilang. Aduh Pak, Ibu juga kena api. Panas dan sakit banget Pak, tolongin. Mana apinya makin membesar lagi Pak. Dalam waktu sekejap rumah Bu Ayu dan Pak Anton pun terbakar. Mereka pun ikut terbakar dan juga tewas.